Ya, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan pagi hari ini kita kembali membahas kondisi atau cuaca yang terjadi di Provinsi Jambi dan berakibat terjadinya karhutlah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi titik api atau kondisi karhutlah di Provinsi Jambi, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bang Ivan Wirata, dan Bang Eko dari Walhi yang bertindak atau berfungsi sebagai advokasi, Bang ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung tanya dulu sama Bang Ivan dulu ya. Bang, boleh dijelas Bang kondisi karhutlah atau kondisi cuaca di Provinsi Jambi sampai saat ini gimana sih Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita diajak talk show ya, mensikapi kejadian karhutlah. Dan apalagi ada partnership saya nih dari Walhi, artinya biar sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislasi saya dan budgeting saya itu harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Jadi kalau dikatakan kondisi karhutlah ini potensinya, ini kita kalau berpikir dari data ya, suhu panas dari mulai sebelum tahun 2020 ya. Ini panjang kemarau kita tidak setinggi panasnya suhu di tahun 2026. Itu ada puncaknya paling di atas 31 ya, Agustus. Ini pada posisi panas kita nanti, derajat kita mungkin habis di atas 36 ya. Itu ada di bulan Agustus. Nah, untuk itu kita mengantisipasi. Tapi kondisi sekarang kita tahu kondisi siaga ya. 8 kabupaten itu menjadi status siaga karhutlah, yang mana luasannya itu sekitar 1900 ya, 93 itu titik hotspot, yang mana dapat informasi dari dashboard real time itu sekitar 246 hektar itu dah terbakar. Nah, ini kan kita tahu bahwa luasan Jambi itu 5.209 sekian. Itu dikatakan 70% wilayah Jambi itu ada potensi hotspot. Jadi kalau tidak diantisipasi, tidak berkolaborasi seluruh stakeholder yang menjadi penentu kebijakan, baik dari mulai gubernur sampai ke masyarakat peduli api, ini harus kita sinergikan, kolaborasikan dan koordinasikan, termasuk BNPB yang menjadi ya pusat ya selalu sistemik yang sampai ke bawah ini. Jadi artinya saya selaku Wakil Ketua DPR dan anggota DPR ini selalu partner lah sama eksekutif dan seluruh stakeholder. Apa sih tugas-tugas kami? Nah, ya mungkin di budgetingnya, anggarannya, karena kita punya tanggung jawab BPPD provinsi itu sekitar 11 pos yang menjadi anggaran APBD, itu sekitar angka 3 miliar. Nah, pos-pos. Nah, dan pos provinsi itu ada 8 titik pos. Lah sisanya 11 kita yang menjadi budgeting pembiayanya, yang sisanya itu menjadi tanggung jawab perusahaan CSR. Nah, ada namanya tim Satgas. Situ dari TNI maupun dari polisi maupun dari BPTD dan juga masyarakat peduli api tadi. Nah, termasuk nih sahabat saya ini, partnership saya di sebelah saya ini, nah juga ya menyikapi, mengedukasi gitu loh. Itu yang fungsi kami yang harus real time juga kami monitor
sebagai fungsi pengawasan kami. Ya, mungkin dari Bang Ipan udah menjelasin kondisinya. Terus dari Wali sendiri gimana Bang? Terus boleh flashback beberapa tahun ke belakang kondisi Karhutla dan dibanding dengan sekarang gimana sih Bang? Ya, terima kasih banyak Bang sudah mengundang Wali Jambi di sini dan Brata terima kasih banyak. Sebenarnya saya sampaikan bahwa 14% dari luasan Provinsi Jambi adalah wilayah gambut. Ya. Catatan adalah 40% itu seluas 736.022,20 hektar merupakan wilayah gambut. Nah, kita ketahui wilayah gambut ini rentan terbakar. Apalagi sekarang ini kan El Nino, ya kan, yang diperkirakan puncaknya itu di bulan ini dari Agustus kemudian sampai September dan mudah-mudahan jangan sampai di awal 2027. Nah, kalau bicara soal apa yang sudah kami lakukan, kita ketahui kan di 2019 itu salah satu kebakaran hutan yang cukup berat, gitu kan. Bahkan dari catatan Wali ada 15.000 orang yang terjangkit ISPA, itu penderita dari Juli sampai Agustus dan 31% adalah balita. Kemudian data Wali Jambi juga menyatakan bahwa pada waktu itu ada 165.058 hektar terbakar dan 114 merupakan lahan gambut. Jadi hampir 70% lahan gambut di Provinsi itu terbakar. Nah, mudah-mudahan di tahun ini jangan lagi ya Pak. Nah, itu. Dan kalau dari data hotspot kami dari Wali Jambi itu ada 3 kabupaten yang cukup tinggi, yaitu di Tanjung Barat, Muarajambi, dan Sarolangun. Nah, untuk Tanjung Barat dan Muaro Jambi kita tahu merupakan wilayah gambut. Nah, wilayah gambut ini rentan terbakar, Pak. Dari advokasi kami itu seharusnya wilayah gambut ini seharusnya tidak terbakar karena dia kan banyak air. Tapi kenapa wilayah gambut saat ini itu rentan terbakar? Nah, dari analisis kawan-kawan itu ada yang mengeringkan. Ada yang mengeringkan. Nah, kalau dari aturan tinggi muka air gambut itu kan 40 cm. Nah, kalau seandainya lebih dari 40 cm, misalnya 70 cm, nah itu rentan terbakar. Nah, jadi apa yang terjadi di masa lalu, yaitu 2019 sampai langit yang itu merah, nah itu jangan sampai terjadi lagi di 2026 ini. Berarti baik kita harus melakukan pantau api, seperti Bapak sampaikan, masyarakat juga dilibatkan, kemudian kita harus melihat sekat-sekat kanal ini baik atau tidak, embung-embungnya terbaik atau tidak. Nah, ini harus dilihat. Berarti fasilitas di lokasi juga harus diperhatikan juga berarti Bang? Iya, karena itu tadi gambut ini harusnya tidak mudah terbakar karena kan secara alaminya adalah wilayah yang berair. Tapi kenapa bisa terbakar? Ya dikeringkan nih. Siapa yang mengeringkan? Nah, kan gitu kan. Nah, makanya dari stakeholder, baik itu pemerintah, kemudian NGO dan masyarakat sama-sama nih untuk menjaga wilayah-wilayah, baik itu wilayah tanah mineral ataupun wilayah gambut. Gitu kira-kira. Nah, mungkin penjelasan Bang juga cukup menarik ya dengan Bang Ipan. Nanti akan kita tahan dulu Bang setelah jeda berikut Bang. Siap. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bang Ipan, yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Bang, tadi Bang jelasin dan kondisi terkini dan apa-apa sih upaya yang didorong oleh DPRD Provinsi Jambi agar karhutla atau titik api atau titik hotspot di Provinsi Jambi bisa berkurang dan mudah-mudahan tidak ada, Bang. Gimana, Bang? Jadi, ya kalau bicara, saya ini selalu merekam dan mengevaluasi apalah langkah persuasif dari tim terpadu tadi ya, baik dari
BNPB dengan BPPD termasuk pemerintah daerah. Artinya Jambi ini kalau secara progres itu dalam penanganan karhula itu proses bagus. Udah pengalaman tadi. Ya apalagi yang disampaikan beliau tadi, kerugian yang dulu kita belum ahli dalam penanganan, sudah tuh ke masyarakat yang masih membakar dalam berkebun, masih membakar hutan. Ini mudah-mudahan ini hal-hal yang ini, apalagi efek jera dari sanksinya kemarin itu kan banyak yang menjadi pengalaman kita. Apa yang kita lakukan itu ada strategi terpadu ya. Ini tidak bisa kalau tidak berkolaborasi dari hulu sampai ke hilir, dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Ini pertama kita lakukan pencegahan. Artinya kita kan udah tahu nih posisi sekarang siaga, jangan naik lagi. Ya jangan dari tingkat waspada atau gimana. Bagaimana menjaga tadi supaya Bang, ya? yang kita kondisi 70% dari beliau daerah gambut tadi itu tidak ada titik api, itu tidak jadi kebakar gitu loh. Antisipasi. Tadi cadangan air bersih, yang kemudian efisiensi terhadap penggunaan air, makanya embung-embung tadi, semua alat-alat untuk dalam penangani terjadi kebakaran itu juga lah dipersiapkan. Kan kita ada tim terpadu tadi, 81, 11 jadi provinsi, anggaran juga jangan menjadi masalah, terlambat dan lain-lain orang di lapangan. Yang kedua edukasi seluruh stakeholder itu, masyarakat juga punya empati dan sadar dampak dari dengan adanya ISPA, orang tidak bisa sekolah, ya kan, sakit, pendidikan juga terhenti, ekonomi juga terhenti, bisnis terhenti gara-gara kita hilang kan, pesawat tidak bisa terbang. Nah, orang mau datang investor mau datang ke Jambi tidak jadi. Ini kan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas orang mencari hidup. Nah, ini artinya kita memang betul-betul waspada betul lah. Jangan sampai dari siaga menjadi tingkat waspada. Apalagi sekarang dengan kondisi yang El Nino. Artinya 8 kabupaten ini dapat posisi siaga 1. Insya Allah tim 81 yang jadi pos-pos itu udah mahir ya. Tapi jangan sampai budgeting yang dari APBD tidak tersalurkan. Nah gitu loh, tepat anggaran, tepat guna, tepat sasaran. Yang kemudian deteksi dini tadi, informasi. Kalau ada ada titik-titik api yang apa, lah sempat. Kalau orang itu kan artinya kalau api itu dipijak pakai kaki itu udah mati gitu lah. Jangan sampai harus pakai mobil kebakaran dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi penindakan dini. Yang kemudian adanya patroli gitu loh. Ya kan? Tadi kan pos-pos itu kan patroli kemana-mana gitu, juga fasilitas mobilisasi untuk patroli itu juga harus di pemerintah siapkan. Yang kemudian pemadaman cepat. Arti kan kita antisipasi nih perusahaan-perusahaan yang punya mobil kebakaran dan lain-lain. Itu kalau tahapannya terjadi sampai ke kahula. Kita kan tidak ingin zero kahula kan. Nah, kan itu. Yang kemudian artinya kita harus pencegahan tadi. Kita udah lakukan pencegahan, sudah tuh rehabilitas, ya, sudah tuh monitoring dan evaluasi. Artinya pengalaman SOP tadi, apalagi kita kan udah ada peraturan daerah itu, peraturan daerah nomor 20 tahun peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola lahan gambut tadi. Nah, yang kemudian juga ada Pergub nomor 20 tahun 2003 perlindungan dan pengelolaan lahan gambut tadi. Nah, yang kemudian dulu sebelumnya ada Perda nomor 2 tahun 2016, Pergub 31 tahun 2016. Artinya aturan regulasi itu Jambi itu udah membuat, tinggalkan komitmen enggak dengan pelaksanaan dengan aturan. Artinya kesadaran inilah, kolaborasi inilah, koordinasi inilah, dashboard tadi. Nah, yang kemudian SOP di posisi kahula itu apa yang harus kita siapkan, baik dari sarana prasarana yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita harus punya helikopter water bombing, ya. Itu jumlahnya dengan kawasan kita luasan itu harus ada punya 3. Kita siapkanlah, apakah dari BPTD, apa dari pusat, apa dari perusahaan-perusahaan yang punya heli, itu kan harus kita persiapkan. Ya, kemudian helikopter untuk patroli.
kan dulu sering lihatkan daerah-daerah mana yang ada potensi-potensi titik api. Yang cepat ketahuan berarti Bang ya. Dan komunikasi juga ya real time ya. Artinya pusat daerah ini harus kemudian. Yang kemudian kita pesawat OMC ya. Artinya kita harus operasi modifikasi cuaca. Nah, ini kan kita kan lihat nih besok-besok berapa hari atau berapa hari sebelum yang lalu kita bilang ini panas, suhu tinggi, kok ada hujan. Itu masyarakat jangan tahu bahwa itu bukan musim hujan itu. Modifikasi itu. Jadi sampai-sampai kalau lah tahu masyarakat hujan, nggak perlu lagi kita jaga hutan, jaga ini karena ada hujan. Itu salah. Karena kita El Nino ini sampai Januari Bang ya. Dan dari mana indikator kita melihat bahwa itu pasti tidak ada hujan? Kita lihat debit Sungai Batanghari, ya kan? Ya, kalau ada hujan pasti posisinya naik kan? Nah, sekarang harus ada lagi bukan kondisi, kalau dulu kan siaga banjir, sekarang siaga kekeringan dulu lagi. Bagaimana ya potensi pertanian, bagaimana nanti kekeringan untuk sawit yang perlu air. Ini kan kondisi tahun 2026 ini El Nino sepanjang ya mungkin kita prediksi sampai September, tapi bisa-bisa nambah sampai depan. Maka juga tadi saya telepon kepala BPBD, ini anggaran jangan hati-hati untuk menganggarkan, jangan sampai anggaran BTT tidak siap, gitu loh. Itu kira-kira. Nah, dia menarik. Mungkin dari Wali sendiri gimana mendorong ini agar jangan terjadi lagi, karena dilihat di lokasi kan banyak terjadi hal mungkin masyarakat atau perusahaan yang nakal mencoba membakar, gimana sih Bang? Ya, jadi gini ya, kalau dari Wali sendiri, alam itu sudah memiliki tanda-tanda. Tadi Pak sampaikan bahwa debit air Sungai Batanghari udah mulai menyusut. Iya. Kemudian kita rasakan sendiri di panas gitu. Itu udah tanda-tanda alam. Nah, kalau dari bahasa Wali, tobat ekologi. Jadi apa yang terjadi pada yang sebelumnya ya jangan terjadi lagi nih. Kalau boleh saya bikin cerita, di tahun 2021 itu kami pernah menggugat 2 perusahaan. Itu ada perusahaan di Muaro Jambi, itu PDW dan PWP. Waktu itu pernah terbakar, di PDW itu 20.000 hektar. Kemudian BBP 20.000 hektar 850, kurang lebih ada 41.000 yang terbakar. Di Muaro Jambi sendiri Bang ya? Di Muaro Jambi sendiri. Nah itu kami lakukan gugatan. Kemudian hasil dari gugatan itu adalah perusahaan wajib untuk melakukan pemulihan. Nah, kalau dalam pasal 30 ayat 1 PP 57 2016 menegaskan bahwa pemegang izin bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan. Nah, berkaca lagi pasal 44 ayat 3 itu kalau mereka tidak melakukan pemulihan itu bisa dicabut. Izinnya bisa dicabut. Nah, ini kan wanti-wanti juga untuk pemilik perusahaan gitu kan. Baik masyarakat atau perusahaan. Jadi kalau bahasa kami harus tobat ekologi nih, kita udah tahu panas, jangan sampai apa yang terjadi sebelumnya yang terjadi lagi nih, gitu. Jangan lakukan lagi lah Bang ya. Lakukan lagi, termasuk dengan mengecek TMAT, tinggi muka air tanah. Seperti Bapak sampaikan tadi, kita sudah prasarana sudah mencukupi, kemudian tinggal ini pelaksanaan nih, baik itu pihak perusahaan ataupun masyarakat. Meskipun dalam aturannya Bang, itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang PLH pasal 1, kemudian pasal 2 dan pasal 3 itu menjelaskan bahwa ada pengecualian hukum nih untuk masyarakat untuk melakukan dengan cara tradisional untuk melakukan pembakaran maksimal 2 hektar. Tapi catatan dengan tradisional. Kalau di Jambi ini itu ada, kami pernah melakukan pendampingan di masyarakat adat suku Talang Mama di Bukit 30 itu. Mereka memang membakar Pak, cuman kan bakarnya beda. Mereka ada membuat sekat bakar, mereka ada cara-cara tradisional, dan mereka ada serampangan bakar gitu. Bahkan ada melihat arah mata angin itu. Nah itu dilindungi oleh pemerintah bahwa masyarakat adat ini boleh, tapi catatan tadi maksimal 2 hektar, kemudian lihat juga kalau musim panas kayak gini ya jangan dulu gitu kan. Nah itu jadi pemerintah sudah melakukan pelindungan, kemudian tinggal penerapan.
Kalau bahasa kami adalah tobat ekologi, mungkin itu Bang. Tapi penjelasan data Bang cukup menarik ya sama Bang. Namun kita tahan setelah jeda ini Bang, dan akan kita ulas lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Walhi dan dorongan dan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi sendiri. Ya saudara, kita lanjut lagi obrolan kita bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bang Ivan Wirata, dan Bang Eko, advokasi Walhi Jambi. Bang, mungkin tanya Bang Eko dulu ya. Dari yang Abang sampaikan itu kan sudah ada aturan-aturan sama tidak boleh membakar, terus edukasi atau advokasi apa lagi sih Bang yang dilakukan oleh Walhi terhadap masyarakat maupun himbauannya kepada perusahaan itu sendiri Bang? Pertama kami selalu mendorong satu soal pemulihan. Kalau memang gambut itu ada kubah gambut dalam, seharusnya itu tidak boleh dilakukan penanaman, baik itu masyarakat atau perusahaan. Nah itu alangkah lebih baiknya kalau wilayah gambut dalam itu dibiarkan berhutan, dalam arti wilayah konservasi. Nah kemudian untuk masyarakat juga janganlah kalau membuka wilayah itu dengan cara membakar, karena kita ketahui yang kena itu bukan hanya keluarga kita, tapi keluarga masyarakat banyak. Nah, jadi satu, kami mendorong, mengkampanyekan bahwa perlu melakukan pemulihan di eks terbakar ataupun wilayah gambut dalam, kemudian mengedukasi masyarakat, ya, bahwa kalau masyarakat masih ngeyel untuk melakukan pembakaran, ini loh sanksinya, ataupun bisa melakukan pembakaran dengan peraturan yang tadi, tapi catatan masyarakat adat. Jangan semua ngaku masyarakat adat tadi Bang. Kemudian juga di Walhi juga kita selain pendampingan, kita melakukan pencerdasan lah kepada masyarakat. Kemudian kami juga meminta stakeholder, baik itu pemerintah, kemudian pihak-pihak terkait, perusahaan dan masyarakat untuk sama-sama membangun nih. Ini tidak akan terjadi kalau adanya penyadartahuan dan masyarakat dan pihak yang terkait komitmen untuk tidak melakukan pembakaran, khususnya di El Nino di 2026 ini. Itu sih kalau menurut kami Walhi ini. Dan dari DPR sendiri gimana sih Bang ke depan ini Bang? Ya artinya peran setiap pihak ini harus berkolaborasi. Kita lihat ada pemerintah provinsi, apa sih tugas pemerintah provinsi? Nanti koordinasi lintas sektor, itu kan provinsi yang gubernur, dengan adanya Porkompinda ya, ada TNI, ada polisi. Yang kedua kebijakan, anggaran, sarana prasarana dan monitor dan evaluasi. Artinya pemerintah aktif terus seperti dashboardnya real time, dapat informasi kan posisi mengintegrasikan itu ada di pemerintah. Yang kemudian kabupaten kota itu kan ada patroli terpadu tadi, yang kita punya titik-titik posko itu yang harus pemerintah kabupaten itu monitor terus gitu loh. Ada posko siaga, ada desa peduli api, yang kemudian edukasi masyarakat, pelaporan cepat, itu kan dari pemerintah kabupaten itu ya. Nah, kemudian lagi ada BNPB dan BPPD. Nah, ini dukungan kebijakan, logistik, personel, koordinasi penanganan darurat. Kan itu kebijakannya, teknisnya di mereka. SOP-nya di mereka, regulasinya ada di mereka yang menjalankannya. Ya, artinya dia punya roadmap, dia punya action plan gitu. Yang kemudian juga TNI dan Polri, patroli darat, udara, penegakan hukum, pengamanan wilayah rawan. Kan itu kan TNI kan udah, mohon maaf, kita memberi apresiasi lah. Kerja dari Polri dengan TNI ini kolaborasi dari dulu itu mereka lah yang ujung tombak kita di depan. Yang kemudian di dunia usaha, perusahaan-perusahaan ini kan di 11 titik itu kan APBD. Di luar itu kan perusahaan-perusahaan yang lah mempersiapkan
ada bangunan embung, ada kanal, ada fasilitas-fasilitas cara pergerakan mengantisipasi kebakaran secara cepat. Itu mereka udah punya lengkap, dan saya pernah ke lapangan bersama BPTD nengok seperti apa SOP perusahaan kalau terjadi mengurangi titik-titik spot tadi gitu. Nah, itu udah mungkin udah karena ini menjadi kejadian rutin. Jadi mereka dari tahun ke tahun itu harus memperkuat, dan sarana prasarana yang kurangnya dilengkapi. Nah, pemerintah selalu mengevaluasi itu gitu loh. Kemudian perguruan tinggi, ada riset dan teknologi, ya kan, ada punya inovasi, pendampingan, edukasi, kepelatihan. Itu kan akademisi kan harus juga membuat program-program yang menjadi, kita kan punya dekan macam kan, ada pertanian, ada perkebunan dan seluruh ya kehutanan. Ini kan juga menjadi beban moral dalam rangka ya membuat naskah akademisi kan gitu loh. Nah, ini artinya terkolaborasi lah. Nah, kemudian media, edukasi publik, kemudian penyebaran informasi, kampanye pencegahan, kontrol sosial lah. Nah, ini kalau kayak ini bersama-sama, artinya target kita mencapai kinerja Kaula 2026, hotspot turun, ya kan? Tadi angka turun nih, dari sekian, sekarang hotspotnya turun. Yang kemudian apa? Luas terbakar tadi kan cuman enggak sampai 246 hektar. Ya kan kecil. Iya kan kecil itu. Itu dapat dari BPTD. Artinya apa ya? Evaluasi dan perbaikan-perbaikan dari tahun ke tahun itu udah ada, udah di apa ya? Udah dievaluasi terus berarti Bang ya, ya, artinya kalau kita nilai key performance indikator, artinya kinerja utamanya, indikator kinerja utama itu dari BPTD, BPTD dengan BPNP itu tidak kita kasih A+ lah dengan Polri dan TNI tadi gitu loh. Nah, jadi apa yang menjadi target kita, hotspot turun, luas terbakar turun, respon di dalam lebih kurang 24 jam juga informasi itu ambil langkah-langkah persuasif, yang kemudian zero korban jiwa kan, korban jiwa tidak ada lagi kan dengan kejadian. Kemudian zero kebakaran besar, ISPA juga turun, air bersih tersedia, desa siaga aktif. Nah, inilah komponen-komponen inilah jadi instrumen kita dalam rangka kita mengantisipasi bahwa zero Kaula terjadi di 2026. Tapi antisipasi dari sekarang, gitu loh. Bang, cukup menarik ya Bang. Mungkin waktu juga misalkan mungkin boleh closing dari Bang Ipan sebagai Wakil Ketua DPRD dan Bang Eko dari Wali, mungkin dari Bang Ipan dulu Bang closing. Jadi gini, Kahutla ini bukan juga tanggung jawab besar dari pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya optimis Provinsi Jambi mampu melewati puncak musim kemarau 2026 yang katanya kemarau yang diiringi dengan El Nino, ya kan? Di bulan Agustus, September itulah puncak paling tinggi. Artinya dengan melewati puncak tersebut, mari kita cegah Kahutla hari ini, anak cucu kita tetap menikmati hutan yang lestari dan udara yang sehat. Kan itu yang kita inginkan. Artinya untuk membangun Jambi, capacity building, kalau kita sehat, tidak ada Kahutla, saya rasa aktivitas kita, pembangunan kita berjalan dengan lancar. Ya kan? Kita udah merasakan bagaimana dulu warna hitam, bagaimana pesawat tidak bisa berjalan, ya kan? Bagaimana kita tidak bisa keluar, bagaimana kita pakai masker. Ada. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Amin. Mungkin dari Wali sendiri Bang, closing penutup Bang. Ya, kalau dari Wali sendiri ya, dengan banyaknya titik hotspot dari Januari sampai bulan Juli, itu kita harus udah warning nih, hati-hati nih. Jangan sampai di Agustus sampai September puncaknya El Nino ini itu terjadi kebakaran hutan. Jadi tanda-tanda alam ini kita malah warning.
baik itu dari pemerintah, kemudian masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan. Karena saat ini pemerintah juga cukup tegas. Kalau seandainya ada perusahaan yang melakukan pembakaran kawasan hutan ataupun HGU, itu ada sanksinya pencabutan. Kalau ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan, itu bisa ditangkap. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau dari Wali Jambi sendiri, jangan sampai lah bakar lagi, jangan sampai kita maskeran lagi berbulan-bulan, jangan sampai anak sekolah terlantar, jangan sampai pekerja dan segala macam yang terlantar. Yuk sama-sama kita membangun Jambi, membangun provinsi Jambi dengan adil dan berkelanjutan, sehingga sesuai jari terkepal kami Wali Jambi, salam adil lestari itu tetap terjaga dan terjalan. Mungkin itu. Sustainable. Terima kasih banyak Bang Eko atas sampaian data-data yang disampaikan kepada kita, dan juga terima kasih pada Bang Ipan atas dorongan yang dilakukan DPR terhadap pemerintah dan upaya yang telah dilakukan. Dan namun waktu juga yang memisahkan kita Bang, namun di lain waktu nanti akan kita bahas Bang perkembangan kelola di Provinsi Jambi sendiri sih Bang. Ya saudara, itulah obrolan kita bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Bang Ivan Brata dan Bang Eko, Advokasi Walhi Jambi. Dan jangan lupa saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.